sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Pak Rasman, kok kelihatannya Bapak benci sekali sama Peggy, padahal Peggy tidak pernah menyentil Bapak loh. Sama sekali tidak menyinggung, walaupun Bapak banyak berkuar-kuar tentang dia, baik di siaran televisi, ataupun yang kami nonton melalui TikTok. Tapi ternyata Peggy sama sekali, malah jawaban dia buat orang-orang menzolimi dia itu, dia cuma bilang begini, dia memaafkan dan mengikhlaskan. Nah, ikhlasnya seseorang yang tidak bersalah itulah yang membuat dia mendapatkan rezeki yang banyak, dipanggil televisi. Dengar dia mau jadi brand ambassador lagi loh Pak. Awas Pak, jantungan liatnya. Nanti Bapak tambah sewot. Gimana tidak? Peggy kan ketika terlepas dari persoalan ini, nama derajat dia benar-benar terangkat. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Rasman Arief Nasution. Sahabat sekalian tentu tidak asing dengan sosok yang satu ini ya, Bung Rasman Arief Nasution. Beliau adalah salah satu pengacara kondang tanah air. Baru-baru ini dalam kasus Vina Cirebon, Bung Rasman pun tampil di berbagai TV, ya, dimintai keterangan sebagai salah seorang praktisi hukum. Dan bahkan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pun Rasman ini sering memberikan komentar. Dan ketika Peggy Setiawan diputuskan bebas dari jeratan hukum melalui sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman, Rasman pun menilai bahwa putusan hakim tersebut tidak logis dan tidak tercermat. Bahkan Rasman pun mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini terlihat seperti seorang artis yang cukup terkenal, ya, yang sering dimintai pernyataan ataupun diwawancarai di berbagai televisi. Dan kelihatan Rasman tidak menyukai ini. Dan bahkan ia pun menyindir bahwa Peggy Setiawan ini roadshow ke berbagai televisi. Tentu sahabat sekalian sudah melihatnya dalam cuplikan-cuplikan baik di media sosial maupun di televisi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulik apa-apa saja yang akan Rasman sampaikan terkait dengan Peggy Setiawan ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-video selengkapnya. Tanggapan saya, Rasman Arief Nasution, terhadap putusan pra-peradilan Saudara Peggy Setiawan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman dan upaya hukum berikutnya. Dalam perspektif hukum yang saya pahami, sebagaimana hari Selasa yang lalu, saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengungkap, mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh Saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan,
Cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Kok kesal sekali? Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya di bawah-bawah, itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi. Tapi di TV sebelah itu wawancara, Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato, untuk apa tato itu dibuat, kenapa dihapus, kemarin katanya dibuat tato 2015, kenapa 2016 baru dihapus, benar nggak pencinta bola, benar nggak pendukung Persija, boleh dong. Kenapa diganti nama jadi Robi? Tahu nggak dia kalau bapaknya kawin lagi? Tahu nggak dia kalau misalnya bapaknya mengganti nama? Kira-kira begitu, Kak. Karena ini memang bukan materi perkara. Makanya kalau saya katakan dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak logis dan tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya tidak logik dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan tidak sah. Poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci putusan berikutnya putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Yang saya tahu final and binding, iya. Apa logika hukumnya? Saya buka Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Di bab 2 objek dan pemeriksaan pra peradilan, pasal 2 ayat 1 tentang objek pra peradilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain pemeriksaan pra peradilan. Ayat 3, putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah
dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya. Maka putusan Hakim Eman Sulaiman ini kontraproduktif dengan ini kan Kak? Karena masih bisa dibuat sprindik baru dengan barang bukti yang baru. Yang paling penting menurut saya adalah saya menghimbau satu, Polda Jawa Barat. Apakah itu melalui tim kuasa hukumnya? Kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal, yaitu tentang DPO, daftar pencarian orang. Kalau bahasa Inggrisnya wanted. Dan DPO ini jelas menurut aturan hukum yang kita pahami, menurut SOP, menurut Perkaba, menurut Perkab, Perpol, diatur DPO adalah tersangka. Belum pernah saya dengar seorang DPO tidak tersangka. Yang saya tahu DPO tersangka. Tapi Hakim Eman Sulaiman mengatakan DPO dipanggil dulu 3 kali Kak. Pakai surat 1, 2, 3, tidak, baru tangkap. Sejak kapan DPO dipanggil? Ini logika yang terbalik. Jadi hakim bukan segala-galanya Bapak. Hakim juga bisa kita duga punya muatan. Jadi saya tidak serta-merta mempercayai bahwa hakim ini adalah orang yang paling jujur. Tidak juga, karena bercermin dari potret hukum hari ini. Tetapi karena ini kewenangan dari hakim, monggo. Tapi tolong Pak Hakim, jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah sekarang dia mengatakan harus ada surat panggilan, harus dipanggil pakai surat, harus diperiksa sebagai calon tersangka. Saya juga ingin meminta agar masyarakat menguji poin ini juga ke Mahkamah Konstitusi supaya jelas. Kemudian kita ingin tahu kedudukan Perpol, kedudukan Perkab, peraturan Kapolri, kedudukan Perkaba, peraturan Kabareskrim ini disesuaikan. Karena setahu saya Perkab, Perpol, Perkaba itu internal Polri, tidak boleh menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang lain. Karena itu berlaku SOP-nya di dalam, kan begitu. Kali itu dari saya. Dan terkait dengan saudara Peggy Setiawan dan juga putusan dari Pak Eman Sulaiman. Yang terakhir terkait dengan ini, saya juga lihat tuh sekarang bermunculan kan, ada pengajuan PK Sakatatal. Akan ada juga nanti pengajuan PK lagi dari 5 orang. Kemudian dilaporkan ada AF dan lain-lain Kak. Ini aneh menurut saya. Makanya ini ditabrak semua. Kalau polisi disalahkan menurut saya di pasal ini sangat tidak tepat. Kenapa? Masa iya polisi saja? Kan ada jaksa juga 2016. Kan ada hakim juga 2016. Masa ditimpakan? Saya tidak setuju. Maka saya katakan Pak Kapolri jangan buru-buru. Masa iya mantan petinggi Mabes Polri kemudian jenderal mengatakan kalau saya Kapolri saya copot Kapoldanya, saya copot Dirkrimumnya. Putusan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Apa itu? Bagaimana mungkin Sakatatal, bagaimana mungkin yang 5 orang lagi akan mengajukan PK? Sakatatal itu 2020 sudah mengajukan gerasi. Gerasinya itu ditolak oleh Bapak Presiden Jokowi. Syarat gerasi mengakui perbuatan. Kalau sudah mengakui perbuatan, bagaimana mengajukan PK? Novum apa yang dipakai? Yang kedua, 5 orang yang akan mengajukan PK, yang dipegang oleh DPN Pradi, itu juga akan mengajukan PK katanya. Tapi saya ingin tahu saudara, 2017 mereka sudah mengajukan pra-peradilan. Dan pra-peradilan mereka ditolak. Come on, pertanyaannya apakah boleh? Akan maju terus untuk menegakkan hukum di Indonesia. Itu dari saya. Pak Rasman, kok kelihatannya Bapak benci sekali sama Peggy, padahal Peggy tidak pernah menyentil Bapak loh.
Sama sekali tidak menyinggung, walaupun Bapak banyak berkuar-kuar tentang dia, baik di siaran televisi ataupun yang kami nonton melalui TikTok. Tapi ternyata Peggy sama sekali, malah dia jawaban dia buat orang-orang menzolimi dia itu, dia cuma bilang begini, dia memaafkan dan mengikhlaskan. Nah, ikhlasnya seseorang yang tidak bersalah itulah yang membuat dia mendapatkan rezeki yang banyak, dipanggil televisi. Dengar dia mau jadi brand ambassador lagi loh Pak. Awas Pak, jantungan liatnya. Nanti Bapak tambah sewot. Gimana tidak? Peggy kan ketika terlepas dari persoalan ini, nama derajat dia benar-benar terangkat. Ya, nama dia disayang begitu banyak masyarakat seluruh Indonesia. Padahal tadinya dia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, namanya orang yang dilindungi oleh Sang Pencipta itu ada saja jalannya gitu. Di tengah kebencian atau di tengah tuduhan yang menerpa dia malah dicintai semua masyarakat. Nah, bedanya dengan Bapak ini beda. Bapak melihat Peggy bertato dan di sudut pandang Bapak itu udah nggak baik gitu. Pak, kalaupun Peggy bersalah, dan pengakiban yang Bapak terima itu justru Bapak berdosa, Bapak buat itu justru Bapak berdosa loh. Karena Allah saja Maha Pengasih dan Penyayang dan Pemaaf. Masa Anda malah cenderung menghakimi? Anda menghakimi dia adalah bahwa dia seolah-olah manusia paling tidak benar di dunia ini. Karena itu udah ada di pikiran Bapak loh. Dosa itu berasal dari pikiran juga Pak, selain perbuatan. Nah, sekarang apakah Anda paling bersih? Sedangkan banyak beredar fiti-fiti, saya tidak tahu itu benar atau tidak, banyak tentang kisruh Anda dengan wanita-wanita kemarin. Terus masalah kamu berantem sama si Uya-Kuya, sama Dennis, terus sekarang kamu ngurusin Peggy. Apakah Bapak dengan ilmu pengetahuan, dengan pangkat di belakang yang ngakunya dosen, ya kalau dosen beneran, ya mahasiswanya pasti bisa melihat ini kan, yang ngakunya dosen sebagai seorang pembimbing punya mulut seperti Bapak ini. Pak Rasman, sebenarnya kemarin di VT saya sebelumnya saya masih menggunakan Pak Rasman yang terhormat. Tapi kali ini saya tidak mau menggunakan kata itu karena Bapak sendiri tidak memberi rasa hormat untuk diri Bapak sendiri. Dengan pengakuan Bapak bahwa Bapak adalah seorang dosen, seorang lawyer, tentunya ya, orang pintar dong. Nah, saya itu semakin berisi padinya, semakin merunduk. Tapi kayaknya Bapak ini padi yang nggak berisi deh, makanya nggak merunduk. Kayaknya, tapi semua itu jawabannya ada di Bapak. Jangan menghakimi orang Pak. Karena yang berhak itu kalau di dunia hukum cuma hakim, kalau di dunia alam semesta ini cuma Sang Pencipta. Hakim tertinggi di dunia ini. Jadi sekarang kan Peggy itu terkenal dan dicintai masyarakat. Sedangkan Bapak kan malah dihujat banyak orang. Karena tingkah laku Bapak sendiri. Bapak mengatakan Bapak itu orang tua. Tapi Bapak tidak menempatkan diri sebagai orang tua sehingga mendapat rasa hormat dari anak-anak. Benar. Kalau untung saja saya bukan anaknya Bapak loh. Kalau saya anaknya Bapak mungkin saya sangat malu untuk mengangkat muka saat ini. Karena Bapak cenderung cuma bisa mencari kesalahan orang. Mulai dari kasusnya ini, bagaimana Anda yang seharusnya sebagai dosen, sebagai advokat, dan sebagai orang tua itu dihormati. Tapi di hadapan Dennis Anda sama sekali tidak dihargai. Begitu pula dengan Uya-Kuya, akhirnya membuat lagu botak dengan paduan suara. Lalu sekarang Peggy lagi. Ada meme kemarin orang itu buat postingan yang dimana kamu seperti di satu wadah terus dipukul-pukul. Itu tandanya untuk menyadarkan Anda. Jadi begini Pak, saran saya semakin tua, karena Bapak sendiri mengaku sebagai orang tua tadi, ntar kalau di saat tengah malam itu Pak, kalau orang Muslim kan di saat sholat malam itu, entah apa namanya, kalau orang Kristen itu di saat teduh, Bapak duduk merenungi diri di depan cermin, terus lihat bayangan Bapak, terus tanya, apakah Bapak sudah menjadi manusia yang paling benar?
apa yang sudah Bapak lakukan selama Bapak hidup. Karena kita tidak tahu loh Pak, mana tahu besok udah saatnya kita dipanggil Sang Pencipta, baik Bapak ataupun saya. Berbuat baiklah. Kalau memang kita itu punya basic hukum, berbuat baiklah sesuai marwah hukum itu. Kalau kita memang merasa bahwa diri kita sebagai orang tua, ya lakukanlah sewajarnya sebagai orang tua yang bijak. Dan kalau Anda sebagai lawyer, lakukan tugas seperti apa impian Anda ketika ingin menjadi lawyer. Bukan malah mengkritisi berkat yang didapati seseorang. Kalau Bapak cenderung kayak gitu, Bapak nggak akan bahagia. Walaupun Bapak akan bilang, saya bahagia, saya punya segalanya. Tapi orang yang suka ngurusin hidup orang itu terlalu berlebih, itu justru tanda-tanda dia tak bahagia loh Pak. Kasihan aku Pak. Benar. Kasihan aku. Mungkin Bapak punya banyak prestasi ketika menolong orang, saya tidak tahu karena saya tidak terlalu mengurusi seseorang yang tidak bersangkut paut. Tapi melihat Bapak lewat di FYP saya itu membuat saya itu pingin ngoceh gitu. Sekuat apapun Anda berteriak, jikalau rezeki dari Sang Pencipta untuk sudah datang kepada seseorang, kalau bos-bos pemerintah di instansi-instansi atau di perusahaan-perusahaan Anda mau kibuli dengan kata-kata, mungkin mereka akan istilahnya ya, kalau di perusahaan itu ada yang cari muka atau menempatkan seseorang di posisi tertentu biar bosnya menilai buruk, mungkin Anda bisa berhasil. Tetapi kepada Sang Pencipta, Anda mau ngoceh, mau menjelek-jelekkan seseorang, mau menuduh dia sebagai seorang penjahat, kriminal atau apapun itu, Tuhan tidak akan pernah terkecoh dengan ucapanmu. Jadi kalau memang saatnya Peggy yang kemarin dikenal sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian derajatnya diangkat sama Sang Pencipta, Anda tidak bisa menghalangi itu. Ingat itu Pak. Apapun yang Anda lakukan, ada hakim yang tertinggi yang akan menentukan itu. Kalau Anda terus menghakimi anak orang seperti itu, bukan tidak mungkin suatu saat anakmu mendapat posisi seperti itu juga. Ingat itu Pak. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, saya ingin bilang begini, salam keadilan Pak. Semoga Bapak bekerja sesuai marwah hukum yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung nilai Pancasila. Percuma kita pintar kalau kita tidak punya empati kepada sesama manusia. Salam keadilan. Masa yang lalu, saya sudah menjadi narasumber di salah satu TV swasta, dan pada Selasa itu hampir semua TV yang ada agenda atau program acaranya talk show itu mengulas secara detail tentang putusan pra-peradilan yang menerima gugatan pra-peradilan oleh saudara Peggy Setiawan yang diajukan oleh beberapa orang pengacaranya. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang praktisi, juga pengacara di dua orang yang terkait dengan kasus almarhumah Vina dan Eki, sekaligus saya yang disampaikan oleh banyak orang, dituduh oleh para netizen, termasuk Kak Elsa atau Bu Elsa ini, bahwa kami ini dianggap antek-anteknya polisi, kira-kira gitu Kak ya, sehingga kita dibully. Bahkan saya sebelum Kakak nyampe di kantor saya tadi, itu masih ada teror masuk ke saya, masih Kak. Dan itu tidak masalah bagi saya, karena menurut saya ini demokrasi sepanjang tidak keterlaluan. Jadi saya sampaikan, sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Kak. Ini hadir
menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan dipolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin gitu. Nah karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan. Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham, melihat, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber itu dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya, misalnya kenapa ada tato. Hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ Pak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi bisa melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan. Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, menurut saya kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya nih, kok bagi saya itu kurang baik. Jadi hakim ini telah menyatakan sesuatu yang di luar kewenangannya, bukan kontroversial, di luar kewenangannya. Di luar kewenangannya adalah pelanggaran hukum yang sangat keras, dan itu wajib dilaporkan ke Komisi Yudisial, ke Ketua Mahkamah Agung, ke Hakim Agung Pengawas, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar yang berwenang mengawasi hakim-hakim, dan Ketua PN Bandung. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Kedepannya nggak boleh tahu lagi, ini berarti mengkebiri kepolisian. Ya, penetapan tersangka. Dan ini kalau kan tujuannya adalah bahwa
adanya sesuatu formalitas yang belum terpenuhi, sehingga harus diperbaiki, bukan dihentikan, tidak boleh lagi. Itu kan namanya melanggar hukum. Berarti polisi berarti diamputasi. Ini kurang ajar. Diamputasi di mana tidak boleh melakukan satu penyidikan. Jadi kan namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti hakimnya. Ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan pernyataan dari Rasman Arief Nasution yang menyentil keputusan Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dan memutuskan bebas Peggy itu dirasa tidak logis dan tidak cermat. Dan bahkan Rasman pun menyindir kehidupan pribadi Peggy yang dalam hal ini sering diundang di berbagai stasiun televisi. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana seorang netizen yang mengungkapkan kekecewaan atas tingkah atau atas pernyataan yang dilontarkan oleh Rasman Arief Nasution tersebut. Dan bahkan yang mengatakan jika Rasman tidak akan bahagia jika dia masih sibuk mengurusi urusan orang lain yang bukan menjadi kepentingannya. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.